Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kita ungkapkan pada kesempatan malam hari ini selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kondisi seperti apapun, fisarra dalam keadaan senang, wadorra dalam keadaan kita sedang mempunyai persoalan dalam kehidupan, mudah-mudahan tetap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan. Berarti kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Ketika kita mendengar Ramadan, ada energi yang luar biasa dalam jiwa kita. Ada perasaan bahagia. Wallahu a'lam, Bapak Ibu yang hadir di sini, badai dongkap Ramadan teh bahagia tidak? Saya pernah nanya Pak ke pegawai di salah satu perusahaan. Kemarin hari Sabtu saya kajian Pak di sebuah perusahaan di Kabupaten Bandung. Saya tanya kepada para pegawainya, Bapak Ibu bahagia tidak ketika datang bulan Ramadan? Semuanya Pak serempak mengungkapkan bahagia. Ternyata saya betul Pak. Saya nanya, kenapa Bapak Ibu bahagia? Ternyata jawabannya tadi Pak, akan dapat THR. Coba Bapak, ini belum saya lakukan Pak. Coba Bapak Ibu tanya ke pedagang, Kang, bingah teu upami dongkap bulan Ramadan. Mereka jawabnya apa Pak? Bahagia sama bunga. Kenapa kira-kira bahagianya mereka? Marema Pak. Badai marema naon Pak? Icalan. Coba Bapak tanya ke sahabat kita yang ASN Pak.
Kira-kira bahagia tidak Pak ketika datang bulan Ramadan, Pak Asep? Bahagia. Kenapa bahagianya? Akan dapat gaji ke 13. Pertanyaan saya yang hadir di sini, Bapak Ibu sekali lagi, bahagia tidak ketika datang bulan Ramadan? Bahagia. Bapak Ibu yang hadir di sini akan dapat THR mual. Yang kedua, marema jualan? Enggak. Dapat gaji ke-13? Enggak. Beda seperti yang tadi, Pak. Mereka ketika bahagia, oh pantas akan dapat apa THR. Kita mah THR enggak dapat. Terus marema mual, bukan pedagang. Yang ketiga apa tadi, Pak? Gaji ke-13 mual. Kecuali walau alam kalau pensiun ada nggak Pak? Tapi ternyata semuanya bahagia Pak ketika datang bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa kita bahagia padahal tidak akan mendapat yang sifatnya materi tadi Pak? Pak kunaon Bapak Ibu yang hadir di sini ketika mendengar Ramadan bahagia, bingah, kenapa Pak kira-kira? Ada apa Pak? Di bulan Ramadan itu ada apa Pak? Takjil kan gitu dan lain sebagainya Pak. Nah Pak, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan gini Pak, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jum'ah war ramadanu ila ramadan kaffaratun lima bainahunna idzajtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, kemudian salat Jum'ah dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya. Lihat yang terakhir Pak, itu akan menjadikan kifarat dosa, menjadi pelebur dosa. Pertanyaannya Pak, apakah Bapak Ibu yang hadir di sini punya dosa? Pak gini Pak, angkat tangan yang dosanya sekali, yang 2 kali Pak. Nggak ada Pak, nggak ada. Artinya apa Pak? Kita banyak dosa. Jadi ketika mendengar Ramadan, ada hal yang memang bisa dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ada apa saja di bulan Ramadan? Banyak Pak, diantaranya saum. Sering mungkin kita mendengar redaksi hadis ini Pak. Man soma Ramadan imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang saum di bulan Ramadan Pak, imanan wahtisaban, itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mah sadar bahwa kita makhluk dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Tinggal Pak, tinggal akui. Tinggal naon Pak? Akui. Nah, yang tidak mudah itu ngangken Pak. Mengaku naon Pak? Mengaku dosa. Tadi kita setelah sholat maghrib Pak. Biasa sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, apa yang dikeluarkan dalam lisan ini? Istighfar. Nanti setelah sholat isya, beres sholat isya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, apa yang dibaca? Istighfar deui Pak. Nanti setelah sholat subuh, beres sholat subuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa yang dibaca dalam lisan? Istighfar deui Pak. Kemudian setelah sholat duhur, istighfar. Setelah sholat asar, istighfar. Punten Pak, bukan hanya pelafalan istighfarnya, tapi apa Pak? Akui. Ngangken naon Pak? Ngangken dosa. Da kita mah dosana bukan sakali, tapi kumaha Pak? Berkali-kali. Nah, nu berkali-kali deh Pak, dosa.
Pak, belajar kita sama-sama apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam. Nabi Adam, kita tahu semuanya mengetahui bahwa Nabi Adam awal mulanya tinggal di mana Pak Nabi Adam itu? Di surga. Selamanya di surga enggak Nabi Adam? Enggak. Tapi oleh Allah dikeluarkan Nabi Adam di surga. Pak tahu nggak kenapa Nabi Adam dikeluarkan ku Allah di surga? Melakukan dosa. Dosanya berapa kali Pak Nabi Adam? Sekali. Wih handai Pak, supaya paham dulu ya alur-alur pemikirannya, kerangkanya. Nabi Adam asalnya tinggal di mana Pak? Di surga. Dikeluarkan nggak oleh Allah dari surga? Dikeluarkan. Kenapa Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga? Karena melakukan dosa. Dosanya seberapa kali? Sekali. Pertanyaan saya, yang hadir di sini mau masuk surga enggak? Mau. Gaduh dosa? Seberapa kali dosanya? Seueur dosanya. Nabi Adam anu sakali dikamanakeun Pak? Dikeluarkan ieu anu seueur dosa. Hoyong lebat kabar apa? Ke surga. Nah, jawabannya apa Pak? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki pintu gerbang Ramadan ini dengan cara mengaku. Mengaku naon Pak? Mengaku dosa. Sehingga apa yang diharapkan? Tobat diterima, dosa diampuni. Dan dosa kita banyak Pak, dosa kita banyak Pak. Tinggal akui. Seperti halnya Nabi Adam ketika dikeluarkan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam Pak? Ternyata Nabi Adam tidak ngancam ke iblis. Seperti Nabi Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kamu tinggal, silahkan tinggal di mana? Di surga. Dengan siapa? Dengan istrimu. Silahkan apa yang kamu mau makan di surga. Tapi awas, wala takroba hadhihi sajaroh. Poma anjeun ulah erek nyaketan ieu tangkal fatakuna minadz zalimin. Sama Pak, iblis pun awal mulanya tinggal di mana Pak? Di surga. Dikeluarkan enggak iblis oleh Allah dari surga? Dikeluarkan Pak. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ayat berikutnya, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Allah nanya ke iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada siapa? Kepada Adam. Iz amartuka, padahal aku menyuruh kepada kamu supaya kamu sujud kepada siapa? Adam. Kata iblis, nanti dulu, ana khairum minhu, saya lebih hebat daripada dia. Kalau kita lihat kenapa ada anggapan saya ana khairum minhu, saya lebih hebat daripada dia? Karena dilihat dari awal mula penciptaan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu diciptakan dari api, sementara dia Adam diciptakan dari apa? Oh, saya yang lebih hebat. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Akhirnya diusir Pak. Sahanu diusir Pak. Iblis dari mana? Surga. Tidak pantas, yang takabur, yang sombong, yang besar kepala ada di mana Pak? Nah, lihat Pak ini alur kerangkanya. Iblis dikeluarkan oleh Allah Pak dari surga. Karena tadi Pak ada perbuatan maksiat tadi yang dilakukan oleh iblis, sombong tadi, takabur tadi, merasa diri hebat daripada orang lain. Bedanya mana dengan Nabi Adam? Iblis ketika dikeluarkan tidak sadar Pak, tengaku. Saya ingin menegaskan mengakunya ini Pak. Iblis ketika melakukan dosa dikeluarkan oleh Allah dari surga. Apakah iblis mengatakan gini, ya Allah ampuni saya, ya Allah atos moal sakali-kali deui abdi teh rumaos ieu teh ngalakukeun dosa? Itu enggak iblis Pak. Enggak. Tapi iblis kalahkah ngancam ka Adam. Awas,
rasakeun. Cek saha eta Pak? Sanes Pak, cek simkuring. Bukan supaya berhasil begitu. Fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim wala tajidu aksarahum syakirin. Maka aku akan datang menggoda kepada makhluk yang namanya manusia, datang dari depan, datang dari mana Pak? Belakang, datang dari samping kanan, datang dari samping kiri, sehingga tidak ada orang yang ibadah, tidak ada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak? Iblis ketika dikeluarkan bukan sadar tapi kalakah ngancam. Ngancam ke siapa? Ada. Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, ngancam ke iblis itu Pak. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Nabi Adam mengaku dirinya melakukan perbuatan zalim. Sehingga pengakuan Nabi Adam, apa yang diucapkan oleh Nabi Adam Pak? Itu ada di surat Al-A'raf ayat 23. Apa yang dibacakan oleh Nabi Adam pengakuannya Pak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu kalimat pengakuan Pak. Mengaku apa Pak? Mengaku ya Allah saya itu salah ya Allah. Ya Allah saya zalim pada diri saya sendiri. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni saya, lanakunanna minal khasirin. Tentu aku akan menjadi orang yang apa? Orang yang rugi. Artinya Pak, dah kita mengelakukan dosanya bukan sekali, tapi berapa? Berkali-kali. Ayaku pantas. Jeung kalau seandainya tidak mengaku kacida Pak. Kacida piraku eta mah lagu atunya. Ya kacida Pak, kalau seandainya tidak mengaku. Maka kuncinya Pak, kuncinya ketika datang Ramadan ngangken heula Pak. Bukan hanya sekedar istighfar. Apa sebabnya? Kalau sudah ada pengakuan, ngaku apa Pak? Dosa, maka ujungnya ada istighfar. Jangan sampai gini Pak, istighfar tapi ente astagfirullah, naon dosa astagfirullah, perasaan mah justru eta teh dosa. Sekali lagi Pak, orang kalau menganggap dirinya tidak pernah melakukan dosa, tidak punya dosa, eta teh dosa. Dosa naon Pak? Sombong. Padahal Nabi mengatakan tadi Pak, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Lihat Pak, poin pertamanya yang paling atas. Yang paling atas. Nabi SAW dalam riwayat Bukhari nomor 6000 sekian, 6307 Pak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun, artinya beristighfar dan bertobat kepada Allah fil yaum, dalam satu hari itu, aksara min sab'ina marrah. Berapa kali Pak? Jawabannya bukan 70 Pak, tapi lebih. Aksar itu lebih Pak. Lebih daripada berapa Pak? 70 kali. Pertanyaannya, hari kita anu lamokot kunaon Pak? Dosa. Setiap saat sering melakukan dosa, berapa kali istighfarna Pak?
Kita Pak beres sholat berapa kali Pak? 3. Berarti 3 kali 5 seberapa? Itu oge kalau nyalse. Terkadang suka likum-likum. Gitu Pak. Berarti harus lebih kuat lagi Pak. Atau boleh jadi ketika ada persoalan dalam kehidupan. Atau boleh jadi ketika kita dalam keadaan maju kena mundur kena. Sudah jatuh tertimpa tangga, katurung, katutung, netek semplek, mincak apa Pak? Semplak. Maka pada saat itu sekuat tenaga boleh jadi persoalan yang hadir itu diakibatkan karena apa Pak? Karena dosa. Karena dosa. Jangan seperti melakukan seperti halnya yang pernah dilakukan oleh iblis Pak. Ketika iblis terjadi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sadar tapi kalakah nyalahkan kabatur orang lain salah, saya yang benar. Jadi mempunyai garis kebenaran. Tapi lakukan Pak. Innahu kata Nabi, innahu yang keduanya riwayat Muslim nomor 2702 Pak. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Berapa kali Pak mi'ata marrah itu Pak? 100 kali. Pertanyaannya istighfar yang mana yang Bapak hafal? Kalau bisa Pak sengaja saya sebutkan di sana Pak. Itu ada di riwayat Bukhari nomor 6000 sekian, ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Tiasa mah Pak dawamkeun Sayyidul Istighfar. Dawamkeun apa Pak? Sayyidul Istighfar. Tas apal Pak sadayana? Insyaallah-nya. Gimana redaksinya Pak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba kita sebetulnya bukan kesalahan orang lain, tapi apa Pak? Kesalahan diri sendiri. Dari mana awal mula persoalan? Ternyata awal mulanya dari orang lain benar, maaf, orang lain salah, saya benar. Sekarang dibalik Pak. Apa Pak? Saya masih emot Pak. Saya yang salah, maafkan saya siap untuk belajar. Wihandi Pak, izin dua tilu. Saya yang salah dulu Pak. Saya yang salah, maafkan saya siap untuk belajar. Mangga berang hiji dua tilu. Maafkan saya siap. Itu pengakuan. Kalimatnya nanti bisa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Salami Ramadan Pak apalkeun Sayyidul Istighfar Pak. Salami Ramadan. Da memang Pak bilih aya kieu Pak. Ustaz da abdi mah teu apal. Teu apal naon Pak? Sayyidul Istighfar. Ada enggak yang lebih simpel? Ada Pak. Nabi menyebutkan dengan redaksi ini Pak. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Oh eta gitu apal abdi teh. Nah, ada yang ketiga Pak. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Oh eta gitu apal. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Eta gitu apal. Astagfirullahalazim. Gimana? Ada alasan Allah. Oh, arti pangsa dikitna, pangsa alitna istighfar teh ngucapkeun naon Pak? Astagfirullah
melakukan dosa. Uihan Pak, bukan hanya mengaku dosa tapi akui nikmat. Pak, pernah nggak diberikan nikmat oleh Allah? Oh, sering. Ambil contoh ini Pak, supaya lebih mudah aja memberikan contohnya. Ini apa namanya Pak? Cepil, telinga. Ari telinga fungsinya untuk apa Pak? Mendengar. Pertanyaan saya, Bapak, Ibu yang hadir di sini punya telinga nggak? Bisa mendengar nggak? Ada nggak yang di luar sana punya telinga tapi tak mendengar? Kita akhirnya mengaku Pak, alhamdulillah ya Allah, saya punya telinga, dengan telinga ini bisa mendengar. Dipaparin cepil sareng pangdangu bari aya dangunana, dipaparin soca sareng paningal bari aya tingalieunana, dipaparin panangan sareng cabakeun bari aya cabakeunana, dipaparin sampean sareng lengkaheun bari aya lengkaheunana, dipaparin waos sareng gegeleun bari aya gegeleunana, malah seueur keneh gegeleun daripada waos. Sok lihat Pak, di surat Ar-Rahman ada ayat yang diulang-ulang itu apa Pak? Yang diulang-ulang di surat Ar-Rahman itu Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana Pak? Yang manakah yang kamu dustakan? Sehingga gerbang pertama, pintu pertama untuk mendapatkan ampunan itu apa dulu Pak? Mengaku. Mengaku naon Pak? Mengaku dosa. Urang mah tukang ngalakukeun dosa. Ku cara kumaha Pak? Sayyidul istighfar ini luar biasa Pak. Sehingga gini Pak, yakini dulu Pak, semua yang hadir di sini kira-kira bakal wafat moal Pak. Pasti, bukan bakal, tapi apa? Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti Pak. Kalau ukurannya logika Pak, dimulai saya, kemudian terus ke sini sampai ke belakang, lamun menurut akal, kira-kira anu pangpayuna wafat saha? Ya biasanya Pak, secara logika yang paling dulu itu siapa Pak? Orang yang usianya lebih apa Pak? Lebih senior, bukan tua adalah lebih senior daripada saya. Ternyata wafat mah tidak seperti itu Pak. Pertanyaannya, lalu apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan wafat dalam keadaan husnul khatimah, karena tidak tahu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sehingga boleh Pak dibuka ke belakangnya. Nah, ini jawabannya Pak. Kenapa kita diusahakan harus membaca Sayyidul Istighfar? Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man qalaha minan nahar mukinan qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu siang, kemudian dia wafat qabla an yumsiya, sebelum waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia dicatat oleh Allah sebagai ahli apa Pak? Ahli surga. Kita boleh mengatakan kan gini, apanan eta teh jalmi anu osok ngalakukeun dosa. Ari ongkoh eta teh jalmi pernah ngalakukan perbuatan maksiat. Apa-apa? Ketika orang tersebut melakukan perbuatan maksiat, kemudian mengaku, bukan hanya mengaku, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan membaca Sayyidul Istighfar, dan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat pada waktu itu, maka wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian bukan hanya itu, wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membacanya pada waktu malam, kemudian dia wafat qabla an yusbiha, sebelum waktu subuh, fa huwa min ahlil jannah, maka dia dicatat sebagai ahli surga. Apa sebabnya? Wafatnya dalam keadaan husnul
khatimah. Boleh Pak direncanakan dari sekarang. Atau ada cita-cita, ya Allah wafatkan. Jadi doanya jangan kayak atas wafat Pak. Enggak, doanya jangan atas wafat. Ada gini Pak, ada orang yang sudah wafat, kemudian doanya kok apa? Mudah-mudahan eta jalmi teh wafatna atos dacan wafatna Pak. Atos wafatna. Saya mah ayeuna Pak minta doana. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul. Pak, ada enggak wafatnya ingin di masjid Pak? Ya Allah, wafatkan aku di masjid apa ini teh? Darul Muhajir. Ya Allah, wafatkan aku ketika aku sedang menghadiri kajian. Ya Allah, wafatkan aku pada hari Ahad malam apa ini teh Pak? Malam Senin ketika ba'da maghrib sedang menghadiri kajian. Pak, beres udah gitu, Bapak beres hari ini kajian, nah geningan ieu teh teu wafat. Apa yang dilakukan Pak? Terus kajian lagi Pak sampai titik apa sebabnya? Orang nanti diwafatkannya itu sesuai dengan kebiasaan. Kalau kita biasanya tilawah, insya Allah wafatnya dalam keadaan tilawah. Ketika kita biasanya wafatnya dalam keadaan kita sedang kajian. Kalau kita sering qiyamul lail, insya Allah wafatnya kita dalam keadaan qiyamul lail. Anhuma pernah berkata, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid. Nah, yang tadi Pak, kalau tidak bisa sayyidul istighfar, boleh katakan Rabbi firli wa tub alayya innaka. Atau yang ke bawahnya Pak, seperti yang dibacakan oleh Nabi Adam, apa yang tadi ada di surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau yang pernah dibacakan oleh Nabi Musa ada di surat Al-Qasas ayat 16. Apa Pak? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Itu sama Pak, pengakuan. Mengaku apa Pak? Mengaku dosa. Atau seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika dimakan ikan Pak. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 87. Apa Nabi Yunus mengatakan apa Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berarti gerbang pertama ketika ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin dihapus, ingin dilebur dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, akui, mengaku dengan meminta apa Pak? Ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan sayyidul istighfar, boleh seperti yang dilakukan oleh siapa Pak? Nabi Musa, Nabi Adam, atau seperti Nabi Musa, atau seperti Nabi apa Pak? Nabi Yunus. Sehingga bagaimana kehebatan keistimewaan istighfar? Ini ada sebuah asar Pak. Terdapat sebuah asar. Ini ada terdapat di kitab tafsir Ibnu Katsir juga. Ibnu Katsir mencantumkan asar ini Pak. Beliau mengatakan gini Pak, anna rajulan saka ilaihil jadba. Ada beberapa orang yang mengeluh, mengadukan persoalan kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu seorang tabi'in Pak. Asal tinggalnya di mana? Di Madinah, kemudian hijrah ke Basrah. Ada seorang laki-laki mengadukan persoalan dalam kehidupan. Karena dalam keadaan pada waktu itu musim paceklik Pak. Serba sulit. Kemudian beliau Hasan Al-Basri mengatakan apa Pak? Istaghfirillah. Kamu minta ampun kepada siapa? Allah. Wasaka ilahi akhar. Kemudian ada lagi yang mengadu yang lain Pak. Mengadukan tentang kefakiran.
dalam masalah ekonomi, Pak. Kemudian faqala Hasan al-Basri mengatakan, istaghfirillah. Kamu minta ampun kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi, Pak. Wasaka ilai akhar jafapa bustanihi. Datang lagi yang lain tentang kekeringan, Pak. Kemarau yang apa, Pak? Kemarau yang panjang. Artinya tidak turun hujan pada waktu itu. Kemudian Hasan al-Basri jawabannya sama, Pak, ternyata. Faqala istaghfirillah. Kamu minta ampun kepada siapa? Allah. Sampai lihat, Pak, yang terakhir. Wasaka ilai akhar adamal walad. Ada lagi yang mengeluh dia belum punya apa, Pak? Belum punya keturunan. Rumah tangganya sudah lama tapi belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perkataan Hasan al-Basri? Faqala istaghfirillah. Kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumatala alaihim hadhil ayat. Kemudian beliau membaca ayat ini, Pak. Surat Nuh ayat 10. Apa bunyinya, Pak? Surat Nuh ayat 10. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin ila akhiril ayat. Artinya apa, Pak? Boleh jadi persoalan yang hadir pada diri kita bertubi-tubi, persoalan tidak berhenti, persoalan terus-terusan, itu boleh jadi asalnya dari apa, Pak? Dosa. Sehingga, Pak, mudah-mudahan insya Allah ta'ala kita masuk bulan Ramadan, kemudian kita saum di bulan Ramadan, atau kita melakukan qiyamul Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata, Pak, bukan hanya mengaku, tapi yang kedua apa, Pak? Mengadu. Boleh, Pak, mengadu pada waktu Ramadan tidak? Boleh nggak, Pak? Boleh. Mengadunya kapan, Pak? Ternyata ada saat-saat yang mustajab ketika orang tersebut berdoa, tidak mungkin doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktunya, Pak? Kata Nabi, as-shaim hina yuftir. Orang yang saum sampai apa? Sampai iftar. Dan luar biasanya, Pak, ada di Ramadan itu dari 5 apa, Pak? Pak, nungguan adzan maghrib teh ngantosan sholat atau napi ngantosan naon, Pak? Nah, mudah-mudahan, Pak, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsepnya tadi dua tadi, Pak, mengaku dan mengadu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.